dijelaskan apa sih yang dikerjakan oleh Bawaslu selama masa non tahapan ini, Bu Ketua? Terima kasih banyak Bu Ketua atas kehadirannya. Ini sedikit penjelasan kaitan dengan agenda kami di Bawaslu Kabupaten Maros, yaitu podcast via Zoom, kita bahasakan seperti itu. Yang sebenarnya ini salah satu bagian dari upaya menjalankan instruksi Bawaslu Republik Indonesia yang berkaitan dengan konsolidasi demokrasi. Dan sesi ini kami menawarkan tema yaitu Bawaslu Pos Elektoral. Kurang lebih masih banyak warga atau publik yang mencoba untuk mencari tahu apa sih yang dikerjakan oleh Bawaslu pasca pelaksanaan Pilkada terakhir 2024 kemarin. Pilkada sudah dilaksanakan dan 2025, 2026 dan menjelang 2029 apa aktivitas yang dilaksanakan Bawaslu yang biasa kita sebut kegiatan di masa non tahapan. Jadi gambaran umumnya seperti itu, Bu Ketua. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dikerjakan oleh Bawaslu selama masa non tahapan ini, Bu Ketua. Eh, ya, pertama sebagai mandat penyelenggara ya, baik pemilu, pemilu dan pemilihan, tentu Bawaslu tetap menjalankan fungsi-fungsinya. Meski tidak ada tahapan dua kegiatan besar, event besar, tetapi kita Ya, juga memanfaatkan waktu ini sebagai ruang konsolidasi demokrasi. Apa artinya? Bahwa dari sejak dini kita mengajak publik untuk bergerak bersama dengan satu menguatkan perspektif yang sama, kedua penguatan pendidikan politik pada level grassroots, ketiga adalah membuktikan pada publik bahwa Bawaslu dari awal sudah siap untuk melakukan kerja-kerja pengawasan dan juga kerja-kerja pencegahan dalam aspek untuk mengantisipasi proses yang akan berjalan ke depan. Nah, yang tentu yang kita lakukan adalah saya kira kawan-kawan, sahabat-sahabat Bawaslu di 24 kabupaten kota secara terorganisir dan real time melakukan kegiatan serupa. Ada yang melakukan kegiatan penguatan kelembagaan, baik itu dengan konsultasi eksternal maupun penguatan kelembagaan internal. Misalnya memperkuat sumber daya, bagaimana membuat tata cara pelaporan, lalu pengelolaan anggaran, kemudian pelatihan berbasis penguatan kehumasan dan sebagainya yang sifatnya memang memperkuat internal kita. Jadi penguatan internalisasi menjadi poin kunci untuk mempersiapkan diri kita dalam tahapan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah konsolidasi demokrasi untuk eksternal. Nah, di masa lalu memang di masa tahapan kemarin kita memang sudah melakukan banyak hal. Tetapi ini ujiannya dengan kegiatan yang sifatnya voluntary mengajak masyarakat untuk voluntary karena ini adalah kegiatan tidak berbiaya sama sekali. Tetapi itu bagi ujian bagi kita Bawaslu dan semua jajarannya bahwa tanpa anggaran pun kita terus bergerak, meyakinkan publik untuk mengetahui bahwa aktivitas Bawaslu tidak berhenti begitu saja, tetapi ada mandat sosial, ada mandat politik, dan ada mandat hukum, yaitu mencerdaskan kehidupan berpikir masyarakat dalam perspektif penyelesaian Bawaslu. baik, Bu Ketua. Saya kira ini perlu sekali dipahami oleh publik dan ternyata Bawaslu di masa non tahapan bukan bukan tidak punya kerjaan, tetapi selain melakukan penguatan SDM di internal Bawaslu, juga melakukan konsolidasi demokrasi ke publik. Khusus untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sekarang, Bu Ketua dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota, apa hal yang paling real yang telah dilaksanakan sekaitan dengan konsolidasi demokrasi ini, Bu Ketua? Ya, kita menyasar pertama kita nyasar kampus ya dengan berbagai aktivitas mandat dari perjanjian kerjasama. Nah, Ya, memang kita secara real time masuk sebagai narasumber ataupun membangun kegiatan-kegiatan strategis kedua pihak. Karena kenapa kampus dan sekolah? Karena itu adalah basis intelektual. Jadi karena generasi-generasi yang nanti kayak SMP kan akan ya, menjadi 3 tahun setelah pemilihan itu mereka ya. adalah pemilih pemula sehingga itu yang kita kemudian memberikan suntikan vitamin berpikir tentang bagaimana wacana pemilu itu sendiri dan bagaimana tentang hak-hak politiknya. Nah, kampus juga, kenapa kita menyasar kampus? Karena kampus adalah kelompok intelektual yang dianggap sebagai relasi yang paling efektif Ya, dalam menjalankan mandat gerakan. Kita menyadari para mahasiswa, anak-anak aktivis kita itu punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Kemudian mencoba mendefinisikan bahwa berpolitik itu bukan sesuatu yang tabu, tetapi dia harus masuk dalam sebuah sistem untuk melakukan perubahan. Nah, ajakan ini juga menggerakkan kita untuk mencari
bibit-bibit baik dalam hal untuk memperkuat ketahanan dan pertahanan Bawaslu dalam hal apa ya, ketika kita menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan penindakan dalam penanganan pelanggaran. Karena kita sangat menyadari bahwa mungkin juga teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu sangat keteteran dalam hal mencoba melakukan konsolidasi ketika penanganan pelanggaran ya. Misalnya kita sangat merasa bahwa kita bekerja sendiri di tengah resisten waktu yang sangat sempit. Sementara kita harus berkejaran dengan alat bukti, saksi kunci maupun saksi tambahan. Nah, variabel itu mestinya harus didukung oleh banyak pihak, baik kelompok media maupun kelompok mahasiswa. Jadi kita mencoba melakukan kegiatan yang sifatnya membangun kesadaran intelektual dari aspek hukumnya. Nah, itu yang kita coba melakukan penjajakan dalam hal kesiapan menjadi penyelenggara pemilu di badan ad hoc. Yang kedua adalah voluntary untuk membackup bagaimana kerja-kerja pengawasan internal kita itu semaksimal mungkin kita dapatkan bantuan dari pihak lain untuk penggalian informasi, menginvestigasi penanganan pelanggaran dalam hal penelusuran dan sebagainya. Itu kan butuh kerja yang luar biasa, gitu. Betul, betul. Berarti eh, Bawaslu menggunakan semaksimal mungkin waktu di masa non tahapan untuk betul-betul memberikan pendidikan politik kepada seluruh komponen masyarakat, bukan hanya pada tingkat sekolah, kampus, Ya, pun komponen masyarakat secara luas. Berarti ini adalah salah satu hal yang sangat strategis dilakukan oleh Bawaslu, mengisi masa-masa non tahapan sekaligus benar. mempersiapkan gerakan masyarakat sipil untuk berpartisipasi nanti pada saat masuk tahapan selanjutnya. Yang kedua ada yang menarik juga Bu Ketua. Salah satu mandat konstitusi sekaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apakah Oke. ini juga bagian dari hal yang dikerjakan oleh Bawaslu di masa non tahapan, dan seperti apa sih pentingnya ini harus diawasi Bu Ketua? Ya, karena secara regulasi ada dua yang dimandatkan dalam proses non-tahapan ya, Ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran partai politik. baik. Kedua-duanya memang membutuhkan pengawasan dalam hal mengikuti apa sih sebenarnya upaya dari KPU sebagai pelaksana teknis dalam mengakomodasikan calon-calon pemilih-pemilih ini. Sekaligus juga memastikan bahwa menata ulang terkait dengan pemutakhiran data pemilih DPT kemarin yang masih dianggap menjadi catatan penting buat kita. Apa yang kita lakukan, saya kira 24 kabupaten kota sudah maksimal untuk melakukan upaya apa ya, uji petik ya terhadap pencocokan terbatas yang dilakukan oleh KPU. Tetapi ada juga penilaian-penilaian teknis kita terkait dengan kerja-kerja KPU. Misalnya, seberapa besar sih jumlah pemilih baru yang dalam satu daerah komponennya cukup besar. Nah, kemarin kita sudah melihat di sampling di beberapa daerah, ternyata pergerakan jumlah pemilih baru di satu daerah itu juga sangat signifikan. Misalnya saja Takalar ya, yang kemarin saya monitoring bahwa ada sampai 12.000 pemilih baru yang masuk dalam DPT terakhir ini. Lalu pertanyaan sebenarnya bagaimana membuktikan validasi jumlah orang-orang yang 12.000 itu secara real time dan keberadaannya bukan soal kebenaran alat ukur administrasi. Kan kalau administrasi adalah adminduk yang bermain di wilayah itu. Tetapi KPU harus memastikan bahwa orang secara administratif ini memang fakta realnya ada. Ya, Kenapa kita harus mengatakan fakta realnya? Karena mereka akan dikonversi sebagai pemilih yang nantinya secara regulatif, secara teknis akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Nah, ya, karena itulah sebenarnya Bawaslu ingin memastikan dua hal ini. Pertama adalah realitas kehadiran penduduk yang tambahan itu dengan basis administrasi sebagai legalitas. Yang kedua, apakah legalitas administrasi dari adminduk itu benar adanya, bukan sesuatu yang dianggap eh, apa ya, kalau kita bilang bahwa ini adalah data bodong gitu kan. Yang karena kita sudah pengalaman di kemarin-kemarin itu bahwa ada pemilih yang ternyata tidak real sudah meninggal tetapi mencoblos ke TPS. ya, ya, Nah, ya, itu ya. yang harus data-data anomalik ini yang harus kita awasi sehingga tidak berdampak pada eh, persoalan di TPS lagi. Kita ini di pilkada kan banyak masalah Ya, di ini, ya. ada beberapa masalah lah yang kita temukan di TPS. Nah, itu yang kita proteksi dari sejak awal. Nah, dengan itu menunjukkan bahwa Bawaslu betul-betul hadir dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Siap, siap, begitu. Saya kira itu eh, sangat menarik terkaitan dengan eh, bagaimana betul-betul Bawaslu melakukan pengawasan. Salah satunya adalah pemutaran data pemilu berkelanjutan yang memang dilaksanakan oleh KPU.
Selanjutnya Bu Ketua, dari berbagai aktivitas, program, dan gerakan yang dilakukan oleh Bawaslu pasca pilkada sampai dengan saat ini, ada enggak kendala yang sangat menghalangi atau membatasi kerja-kerja Bawaslu, dan ini mungkin sangat memungkinkan untuk didorong dalam proses penggodokan regulasi pemilu atau pilkada yang sementara berjalan, Bu Ketua. Ah, kalau kendala teknisnya mungkin ada lah ya. Saya Ya, kira bahwa kalau kita mau menjangkau daerah-daerah yang strategis itu membutuhkan biaya. Tetapi kan akhirnya sehingga tidak maksimal dalam melakukan uji petik dan maupun KPU ya sebagai pelaksana teknis dalam Coktasnya. Untuk menguji semua itu kan membutuhkan keseriusan tim dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah fungsi pengawasan kita tidak dibarengi dengan payung hukum yang kuat sehingga kita tidak bisa melakukan eksekusi terhadap apa yang dianggap kerja-kerja KPU yang belum selesai. ya, Misalnya saja soal pemutahiran data berkelanjutan maupun partai politik. Misalnya ada kita menemukan sejumlah data yang bersoal, tetapi ya, kan ketika kita memberikan saran perbaikan itu ya, juga ataupun mau sampai pada aspek putusan itu tidak punya daya eksekusi karena regulasi belum mengatur secara teknis bagaimana kita ketika ditemukan adanya persoalan data pemilih anomalik yang masih terkonversi sebagai data 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 real dikonversi dalam DPT, tapi sesungguhnya dia masih kategori anomali. Lalu bagaimana pola memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menjalankan fungsi-fungsi perbaikannya. Nah, itu yang belum. Yang kedua adalah regulasi yang memayungi semua aktivitas pengawasan kita terkait dengan pemutahiran partai politik. Nah, isu-isu yang paling krusial dalam proses pemutahiran data partai, yang pertama adalah pergeseran dan pergerakan kader maupun caleg terpilih dalam sebuah partai yang bergeser ke partai lain. Nah, itu juga yang ini kita mau ngapain kan nggak ya, ada ini betul. saran perbaikan. Yang kedua adalah isu pencatutan nama-nama warga yang Ya, kemudian dimasukkan dalam sipol sebagai penambahan suplemen jumlah pemenuhan syarat partai politik. Nah, siap. itu juga ketika mereka mengadu kita mau ngapain kan? Kan gitu Ya, akhirnya kita dihadapkan pada benturan eh, penguasaan fungsi teknis yang berbasis hukum. Nah, itulah yang sebenarnya seringkali kita mendiskusikan secara hal dan semoga para regulator di DPR ini juga menyadari bahwa hal-hal teknis ini bisa berimplikasi terkait dengan daya rusak yang cukup tinggi. siap. Betul. Baik, Bu Ketua, terima kasih banyak. Ini 2 menit terakhir. Saya kira banyak hal yang telah disampaikan oleh Bu Ketua. Sekaligus saya kira ini mampu memberikan penjelasan dan menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian masyarakat atau publik, apa yang dikerjakan oleh Bawaslu di masa tahapan. Saya kira ini dapat membantu ketika nanti dilakukan publikasi di media sosial. Ya. 2 menit terakhir, Bu Ketua, mungkin ada yang mau disampaikan khususnya menjelang hari jadi bulan tahun Bawaslu Republik Indonesia. Saya persilahkan Bu Ketua sebagai sekaligus closing statement Bu Ketua. Ya, saya kira Bawaslu ini dalam sejarahnya hadir untuk memperkuat posisi peran penyelenggaraan. Karena itulah sebenarnya kehadiran Bawaslu itu sangat bermakna. Dia tidak hanya sebagai badan penyelenggara, tetapi dia membawa mandat rakyat, mata rakyat, telinga rakyat, dan juga pikiran-pikiran rakyat. Walaupun pada prosesnya memang penegakan hukum pemilu dan pemilihannya seringkali tidak sejalan dengan keinginan publik karena kita mengalami benturan-benturan regulasi. Karena semua itulah sebenarnya diharapkan Bawaslu punya kawan strategis. Kawan strategis ini adalah para aktivis yang bekerja dalam ruang demokrasi itu mampu menyuarakan suara-suara yang selaras dengan apa yang disuarakan oleh Bawaslu. Di masa yang usia 18 tahun ini, mudah-mudahan kita semakin kuat berintegritas dan mampu menjalankan mandat publik sebagai badan pengawas pemilihan umum. Terima kasih banyak Bu Ketua. Bu Ketua, saya kira ini yang menarik, pernyataan terakhir bahwa masyarakat adalah kawan dari Bawaslu sehingga sangat dibutuhkan dalam partisipasinya untuk mengawal pemilu atau maupun pilkada pada periode-periode selanjutnya. Saya kira terima kasih banyak Bu Ketua atas waktunya. Saya kira ini bukan pertemuan pertama. Mungkin selanjutnya kalau ketika ada isu-isu yang strategis yang sangat memungkinkan bisa melibatkan Bawaslu Provinsi kembali untuk menjelaskan hal ini. Terima kasih banyak. Siap, siap. Mari kita Bu. membincangkan hal-hal yang strategis.